teman-teman agribisnis, hari ini kita akan membahas topik penting dalam manajemen rantai pasok, yaitu pengadaan dalam rantai pasok. Topik ini sangat dekat dengan kegiatan perusahaan sehari-hari, karena tanpa pengadaan yang baik, proses produksi dan distribusi bisa terganggu. Pengadaan adalah proses memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Jadi, pengadaan bukan hanya sekadar membeli, tapi juga memastikan barang atau jasa yang didapat sesuai dengan kebutuhan, standar kualitas, jumlah, dan waktu yang tepat. Manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama dalam supply chain management. Tugas utamanya yaitu menyediakan input barang dan jasa untuk produksi, menyediakan layanan seperti transportasi dan pergudangan, serta memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali, terutama di perusahaan retail. Tujuan pengadaan antara lain: 1. Mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas yang baik. 2. Mengontrol biaya supaya efisien. 3. Menjamin ketersediaan barang tepat waktu. 4. Membangun hubungan baik dengan supplier. 5. Dan mendukung kelancaran rantai pasok secara keseluruhan. Dengan begitu, perusahaan bisa tetap kompetitif dan siap bersaing di pasar. Langkah efektif pengadaan barang. Langkah 1. Tentukan jenis dan jumlah kebutuhan. Langkah 2. Cek stok atau persediaan yang dimiliki saat ini. Langkah 3. Jika stok, persediaan tidak mencukupi, pilih dan seleksi vendor atau supplier. Langkah 4. Terbitkan purchase order, PO. Langkah 5. Monitoring, lacak dan telusuri order. Langkah 6. Cek dokumen dan kondisi barang yang dikirim oleh vendor, supplier. Langkah 7. Lakukan verifikasi invoice. Langkah 8. Selesaikan pembayaran kepada pihak vendor, supplier. Dalam supply chain, memilih supplier adalah hal yang sangat krusial. Ada beberapa kriteria utama yang biasanya digunakan, yaitu kualitas barang, ketepatan pengiriman, harga yang kompetitif, kinerja di masa lalu, kapasitas produksi supplier, hingga reputasi dan kondisi keuangan mereka. Supplier yang tepat akan mendukung kelancaran supply chain perusahaan. Tugas pengelolaan pengadaan. 1. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. 2. Memelihara data item yang dibutuhkan dari data supplier. Beberapa data yang diperlukan seperti nama dan alamat supplier, kinerja masa lalu dan kualifikasi. 3. Melakukan proses pembelian. Bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti pembelian rutin dan pembelian melalui tender atau lelang serta negosiasi. 4. Mengevaluasi kinerja supplier. Kinerja supplier harus dimonitoring secara bertahap dan penilaian dilakukan untuk menciptakan daya saing. Pemilihan pemasok merupakan salah satu faktor kesuksesan sebuah perusahaan. Pemilihan pemasok yang tepat dapat menjamin ketersediaan bahan baku dan menjaga lintasan produksi. Pemilihan pemasok adalah salah satu aktivitas penting. Berikut beberapa kriteria-kriteria pemilihan supplier, Anda bisa lihat sendiri. Selain penilaian sederhana, ada juga metode yang lebih sistematis, seperti Analytical Hierarchy Process, AHP. Dengan metode ini, kita bisa menimbang berbagai kriteria, memberi bobot, lalu menilai supplier secara objektif. Hasilnya, keputusan lebih terukur dan adil, tidak hanya berdasarkan intuisi. Peran supplier kini semakin penting, bukan hanya sekadar pemasok, tapi juga mitra strategis. Banyak perusahaan melibatkan supplier sejak awal dalam pengembangan produk baru.
Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan masukan tentang bahan, kemasan, atau teknologi, sehingga produk bisa lebih cepat masuk pasar, biaya lebih rendah, dan kualitas tetap terjamin. Dalam penanganan produk yang inovatif, kecepatan meluncurkan rancangan-rancangan baru sangatlah penting. Fase kegiatan dalam perancangan produk baru secara umum seperti ide generasi, bisnis, produk konsep, prototipe desain. Lamanya waktu antara ide sampai produk baru diluncurkan ke pasar berbeda-beda antara satu produk dengan produk lainnya. Tidak semua supplier perlu dilibatkan dalam perencanaan produk baru. Di era digital, proses pengadaan semakin berkembang melalui e-procurement. Ini adalah sistem pengadaan berbasis internet. Bentuknya bisa berupa e-katalog, e-tendering, maupun e-auction. Keuntungannya jelas, proses lebih cepat, transparan, biaya lebih hemat, dan pilihan supplier lebih luas. Pengadaan bukan hanya tentang membeli barang, tapi bagaimana membangun sistem yang efisien, transparan, dan mendukung kelancaran rantai pasok secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.